Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang pengaplikasian TiO2 pada produk kecantikan. Kami yang beranggota 7 orang, saya akan mengenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Resti Amalia Sari dengan NIM 19231020. Yang kedua ada Hidayatur Rahman dengan NIM 19231021. Selanjutnya ada Wulan Ayu dengan NIM 19231022. Selanjutnya ada Juli Amri dengan NIM 19231023. Selanjutnya ada Retma Isnaingrum dengan NIM 19231024. Selanjutnya ada Amalia Putri dengan NIM 19231026. Dan yang terakhir ada Elma Dewi Anggraini dengan NIM 19231027. Dan untuk layoutnya, pertama ada pendahuluan, yang kedua ada material TiO2, selanjutnya ada pengaplikasian TiO2, dan yang terakhir cara pembuatan produk dari TiO2. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Pengaplikasian TiO2 pada produk kecantikan titanium dioksida atau TiO2 merupakan logam transisi yang termasuk golongan 4 pada tabel periodik amonium A 2020. Disebut juga titanium, asam titanium, titanium oksida atau titania yang biasanya tersedia dalam serbuk putih. Bahan memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan bahan semikonduktor yang lainnya, sehingga menjadi perhatian dalam penelitian sebagai fotokatalis. Selanjutnya yaitu material titanium dioksida. Titanium dioksida atau TiO2 ditemukan pertama kali pada tahun 1821 dan tahun 1916 telah dikomersialkan sebagai zat pewarna putih. Secara kimia, titanium dioksida dituliskan dengan lambang TiO2. Senyawa ini biasa digunakan sebagai pigmen pada cat tembok, tabir surya, pasta gigi, solar cell, sensor, perangkat memori, serta sebagai fotokatalis. Titanium merupakan kristal yang berwarna putih dan juga salah satu logam berlimpah nomor 4 di dunia setelah aluminium, besi, dan magnesium. Selain itu, titanium juga merupakan elemen berlimpah ke-9, mencakup 0,63% pada kerak bumi. 0,6% mineral TiO2 yang utama adalah FeTiO3 atau ilmenite, CaTiO3 atau perovskite. Titanium memiliki indeks bias yang sangat tinggi, yaitu 2,4 dalam bentuk bubuk dan 2,7 dalam bentuk lapisan tipis. Titanium juga tahan terhadap degradasi warna akibat sinar matahari dengan titik lebur 1885 derajat Celcius. Kristal TiO2 bersifat asam dan tidak larut dalam air, asam klorida, asam sulfat encer, dan alkohol, namun larut dalam asam sulfat pekat dan asam fluorida. Nah, yang selanjutnya ini ada cara pengaplikasian dari TiO2. Titanium dioksida adalah salah satu pigmen pemutih. Dulu senyawa kimia ini digunakan untuk memutihkan kertas. Namun sekarang banyak kita temui ada beberapa produk makanan maupun kosmetik menggunakan TiO2 ini sebagai bahan dasar pemutih. Bahkan, untuk memenuhi permintaan pasar, sekitar 7 ton TiO2 diproduksi secara massal setiap tahunnya. Kelebihan semikonduktor titanium dioksida adalah tidak beracun, tersedia secara luas, dan biaya proses pembuatannya cukup rendah atau murah, sehingga titanium dioksida digunakan dalam berbagai aplikasi. TiO2 sebagai tabir surya memiliki kemampuan absorbing sinar UV yang kuat dan memiliki indeks refraksi yang tinggi. Dengan kemampuan seperti itu, TiO2 bisa memantulkan kembali sinar UVA dan UVB sekaligus. TiO2 bila digunakan sebagai sunblock maka harus dilapisi dengan silika atau alumina, karena TiO2 yang dapat membentuk suatu radikal bebas yang bisa mencetuskan kanker. Maka dari itu, kita sering menemukan silika dalam ingredient sunblock atau sunscreen kita. Meski TiO2 ini termasuk yang paling aman untuk kulit bayi sekalipun, terkadang bisa mencetuskan jerawat atau komedo dikarenakan bersifat fisikal, jadi memungkinkan untuk pore clog selalu ada, terutama bila TiO2 dengan konsentrasi tinggi atau gampangnya. Kalau FPS-nya besar, maka ada baiknya selalu membersihkan sisa-sisa make up dengan sempurna.
Maka dari itu, kita sering menemukan silika dalam ingredient sunblock atau sunscreen kita. Meski TiO2 ini termasuk yang paling aman untuk kulit bayi sekalipun, terkadang bisa mencetuskan jerawat atau komedo. Dikarenakan bersifat fisikal, jadi kemungkinan untuk pore clog selalu ada, terutama bila TiO2 dengan konsentrasi tinggi, atau gampangnya dengan SPF yang besar. Maka ada baiknya selalu membersihkan sisa-sisa make up dengan sempurna. TiO2 ini yang akan menentukan besar SPF yang ditentukan dalam produk tabir surya. Semakin tinggi persentase TiO2, maka semakin besar pula angka SPF-nya. TiO2 sebagai tabir surya memiliki kemampuan menyerap sinar UV yang kuat dan memiliki indeks refraksi yang tinggi. Dengan kemampuan seperti itu, TiO2 dapat memantulkan kembali sinar UVA dan UVB sekaligus. Tapi sebenarnya kemampuan TiO2 untuk menyumbat pori tergantung dari besar partikelnya. Kelebihan TiO2 pada pengaplikasian kosmetik antara lain: cepat melindungi kulit dari matahari, cocok untuk kulit sensitif, tidak menimbulkan bekas putih, aman untuk kulit bayi, memantulkan sinar UV, dan tidak beracun. Kelemahan TiO2 pada pengaplikasian kosmetik. Yang pertama, menyumbat pori bila konsentrasi TiO2 itu tinggi, membuat wajah berjerawat dan komedo. Dapat terserap ke dalam organ-organ vital seperti otak dan liver karena ukurannya yang nanopartikel. Cara mendapatkan titanium dioksida. 1. Proses sulfat. Dalam proses sulfat menggunakan ilmenit FeTiO3. Bahan besi atau titanium oksida umum ditambahkan asam sulfat pekat H2SO4 dan titanium oksigen sulfat TiSO4, kemudian diekstraksi secara selektif dan diubah menjadi titanium dioksida. 2. Proses klorida. 1. Titanium dioksida direduksi dengan karbon dan kemudian dioksidasi lagi dengan klorin. Kedua, titanium tetraklorida cair didestilasi dan diubah kembali menjadi titanium dioksida dalam nyala oksigen murni atau dalam plasma pada suhu 12.000 sampai 17.000 derajat Celcius. Membuat sunscreen. 1. Bahan aktif. A. Absorbing compound, senyawa penyerap. Berfungsi pada penyerapan sinar UVB untuk menyaring sinar yang masuk seperti oktilmethoxynamat, octosirilen, etileksilmethoxynamat, oktildimetilpaba, parsol, benzopenon, Mexoryl SX, Mexoryl XL, dan thiosorbing. B. Reflecting compounds atau senyawa penghambat. Berfungsi sebagai penghambat penyerapan sinar UVA seperti titanium dioksida, zinc oksida, butyl methoxydibenzoyl metana. 2. Bahan pelembab. Bahan pelembab yang paling umum digunakan adalah agen oklusif. Bahan-bahan seperti petroleum, minyak mineral, dan dimetikon dapat digunakan sebagai agen oklusif humektan, yang merupakan bahan yang menarik air juga ditambahkan ke lotion. Aliserin adalah humektan yang paling umum digunakan. Aliserin juga ditambahkan untuk meningkatkan nuansa lembab pada kulit. Aliserin dapat mengurangi kelengketan dan sifat berminyak disebabkan oleh bahan pelembab lain. Formulasi tabir surya biasanya lebih tipis viskositasnya dari lotion kulit standar. Bahan-bahan lain. Selain pelembab, tabir surya mengandung emulsifier untuk membuat minyak dan air yang kompatibel pada kulit. Suspending agents, neutralizing agents, dan pengental biasanya juga ditambahkan untuk membuat formula lebih stabil. Bahan baku seperti fragrance, pengawet, dan pewarna juga disertakan. 4. Prosedur kerja pembuatan tabir surya atau sunscreen. 1. Disiapkan alat dan bahan. 2. Ditimbang bahan-bahan untuk membuat basis krim. 3. Dimasukkan bahan ke cawan penguap, dilebur di atas waterbed sampai meleleh. 4. Ditimbang bahan yang tersisa. 5. Dilarutkan bahan yang perlu dilarutkan dengan air panas di beker gelas sampai larut. 6. Disiapkan mortir panas, dimasukkan nomor 3 ke dalam mortir dan diaduk. 7.
Dimasukkan semua bahan yang tersisa ke dalam nomor 7, diaduk sampai homogen. 8. Dimasukkan air sedikit demi sedikit ke dalam mortar, diaduk sampai homogen. 9. Dimasukkan pewangi secukupnya, diaduk sampai homogen. 10. Dimasukkan ke dalam tempat bersih. Nah, dari pembahasan-pembahasan tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa pengaplikasian TiO2 pada produk kecantikan dapat disimpulkan bahwa hasil sintesis yang berupa nanomaterial TiO2 masih memiliki aktivitas tabir surya yang stabil, bahkan meningkatkan serapan UV-nya waktu ke waktu. Dengan demikian, nano TiO2 dapat digunakan sebagai senyawa tabir surya yang mengandung kosmetik anti-aging dengan penghambatan fotoaging. Nah, mungkin hanya ini dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.